Saya, Yuni Rindi Sumarni, CGP Angkatan 9, didampingi oleh Bapak Fajar Sidik Darmawan selaku fasilitator dan Ibu Santi Wardani selaku pengajar praktik. Setiap murid di kelas tidak sama, pastikan berbeda-beda minat atau kesiapannya. Profil juga tentu berbeda, gaya belajar pun beda. Gurunya mampu menerapkan pendekatan diferensiasi, memetakan 3 strategi, konten, proses, dan juga produk. Gurunya memahami tujuan, merespon kebutuhan murid, sumber belajar bervariatif, penilaian berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Yang harus dilakukan guru agar dapat menjalankan pembelajaran berdiferensiasi adalah: yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, memanajemen kelas dengan efektif. Yang keempat, menggunakan sumber belajar yang bervariasi. Nomor 5, memetakan kebutuhan belajar murid. Dan yang keenam, guru melakukan penilaian berkelanjutan. Ada 3 aspek kebutuhan murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Guru harus menentukan pengetahuan awal siswa, apa saja yang telah diketahui murid dan di mana murid berada. Yang kedua adalah minat murid. Guru juga harus dapat menentukan minat murid yang berbeda-beda dengan melakukan komunikasi bersama orang tua ataupun guru yang sebelumnya. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Guru dapat menentukan profil belajar murid dengan melihat gaya belajar, lingkungan, budaya, serta kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh murid. Guru dapat melihat atau mengidentifikasi kebutuhan murid dengan cara: yang pertama, guru dapat mengamati perilaku murid dan mengadakan tes awal. Yang kedua, guru dapat berkoordinasi dengan para guru sebelumnya atau melihat hasil rapor di kelas sebelumnya. Yang ketiga, guru dapat melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, guru menggunakan berbagai penilaian formatif dan melaksanakan penilaian berkelanjutan. Ada 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang dilalui oleh murid. Yang ketiga adalah diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan hasil yang telah dipahami murid dengan cara membedakan atau memodifikasi produk yang dihasilkan murid sebagai penerapan yang telah dipelajari.
Keterkaitan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain yaitu yang pertama, modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dan yang keempat adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Hubungan antara modul 2.1 dengan modul 1.1 yaitu untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar muridnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang tertuang dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru juga harus selalu berpihak pada murid dengan mengkategorikan minat, kebutuhan, dan profil belajar murid yang berbeda. Hubungan antara modul 2.1 dengan modul 1.2 adalah dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus menerapkan nilai dan peran guru penggerak, yaitu selalu berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, mandiri, dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dalam merdeka belajar. Hubungan modul 2.1 dengan modul 1.3 adalah pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang selalu berpihak pada murid. Hubungan antara modul 2.1 dengan modul 1.4 adalah dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus terjalin budaya positif. Salah satunya adalah kesepakatan kelas agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien, serta terjalin budaya positif yang dapat menumbuhkan karakter murid. Semoga saya menjadi guru yang tetap menuntun murid, menerapkan nilai dan peran, menjalankan visi, menumbuhkan budaya positif, dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang selalu berpusat pada murid. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.